pihak kepolisian Polres Subang meminta izin untuk otopsi ulang. Oke. Sempat, tetapi minta izinnya jam setengah 12 malam. Ketika sedang ada masalah, kemudian berperkara dengan kasus pembunuhan, didatangi polisi setengah 12 malam kan, itu lumayan jadi masalah juga. Akhirnya Pak Yosep menghubungi. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever Beliau ini adalah kuasa hukumnya Pak Yosep yang sejak 21 Agustus sudah jadi kuasa hukumnya Pak Yosep. Selamat sore Bung Roman, terima kasih sudah datang. Selamat sore Pak Mega. Bagaimana? Luar biasa Pak Mega ya. Gimana nih, sehat Bung? Alhamdulillah, memang tensinya seminggu terakhir ini cukup luar biasa. Ya. Pressingnya juga ke kami cukup luar biasa, terutama ya pemberitaan. Meskipun saya nggak lihat sebenarnya, tapi banyak teman kolega yang kirim potongan-potongan cuplikan-cuplikan TikTok terutama. Ini flashback dikit deh. Ini sejak awal kan Bung Roman berfight sekali untuk jadi membela Pak Yosef. Terus kemudian di akhir nih di 2 tahun kedua ini akhirnya ada penetapan tersangka Pak Yosef. Sempat kaget juga Pak dengan sampai hari ini masih fight. Oke. Pak Mega, saya tidak ada terkendala dengan opini yang hari ini bergulir gitu ya. Bagaimanapun juga saya sudah menangani perkara ini 2 tahun lebih. Agustus 2021 sampai sekarang Oktober 2023. Ya, saya mengalami pasang surutnya perkara ini dari mulai penyidikan Polsek, Polres di supervisi Polda dan Bareskrim Mabes Polri, sampai akhirnya diambil alih penuh oleh Polda. Belasan kali, mungkin puluhan kali kami mendampingi, saya dengan tim mendampingi Pak Yosep CS. Ya, sampai tadi malam saya bertemu dengan Pak Yosep, kami masih fight. Sejak awal nih, peristiwa penetapan tersangka Pak Yosep ini tuh apakah sudah terprediksi atau bagaimana? Flashback sedikit. Berkaitan dengan penetapan tersangka, sebenarnya saya sebenarnya setiap saat, apalagi pada saat di Subang ya, pada saat penanganan awal-awal di Subang, mengalami sedikit agak trauma kalau tiba-tiba malam-malam ada telepon dari penyidik, harus tanda tangan surat gitu. Ada apa ini? Padahal ingat saya satu kali Pak Yosep telepon saya jam setengah 12 malam. Waduh, ada apa ini? Kok setengah 12? Ada polisi datang ke rumah dari Polres Subang. Ada apa Pak Yosep? Ternyata pihak kepolisian Polres Subang meminta izin untuk otopsi ulang. Sempat, tetapi minta izinnya jam setengah 12 malam. Ketika sedang ada masalah, kemudian berperkara dengan kasus pembunuhan, didatangi polisi setengah 12 malam kan, itu lumayan jadi masalah juga. Akhirnya Pak Yosep menghubungi, untuk apa? Untuk ini Pak Roman, untuk otopsi, kasih saja. Nanti kita hadir. Itu dilakukan setengah 12 malam. Jadi kalau misalnya deg-degannya memang sudah dari dulu deg-degan. Nah, kemudian ketika beralih perkara ini penuh ditangani oleh Polda Jabar, ini kan ada dua kalau misalnya 2 periode sebelum Pak Dir yang baru dan sesudah ditangani Pak Dir. Dulu sempat awal ditangani oleh Polda Jabar, sempat diperiksa beberapa kali, ngilang. Bahkan pada saat itu ada janji dari Kapolda untuk akan diumumkan, tapi tidak terrealisasi. 3 Kapolda ya? 3 Kapolda, 2 Dir. Ya. Pak Suntana dan Pak Wiyagus. Pak Wiyagus yang ketiga. Ini jadi 3 Kapolda, 2 Dir. Luar biasa. Nah, memang pada saat itu kan muncul janji-janji dari Pak Kapolda akan mengumumkan sebelum Lebaran, kalau nggak salah waktu, ingat teman-teman media. Saya juga tahu dari teman-teman media. Nah, tapi dari situ terjadi pasang surut. Nah, tetapi ini masalah tidak selesai. Ya kan? Akhirnya ketika Pak Dir baru, kemudian perkara ini dibuka kembali. Tadi saya kutip dulu, masih fight, berarti dalam artian Bung Roman masih meyakini bahwa Pak Yosep tak terlibat. Sampai tadi malam, saya lebih begini parameternya, sederhana saja Pak Mega. Kenapa saya masih yakin Pak Yosep? Pak Yosep tidak seperti yang disampaikan oleh keterangan Danu. Saya mengujinya sederhana. Konsistensi memberikan keterangan. Tidak ada yang berubah keterangan Pak Yosep dari pertama kali saya dampingi sampai tadi malam. Dari 21 Agustus itu, dari Agustus 21 Agustus 2021 sampai dengan tadi malam, itu tidak ada perubahan.
Satu-satunya yang bisa diandalkan dalam feeling, insting, intuisi pengacara ya itu tadi, keterangan yang tidak berubah. Oke. Konsisten tidak terlibat. Konsisten. Oke. Sampai akhirnya pada satu titik muncullah pengakuan Danu bahwa Pak Yosep terlibat. Ya. Seperti itu. Nah, itu juga perlu kita ingin sekali memberi pemahaman sedikit tentang dasar-dasar hukum ya. Ketika Yosep mengatakan Danu sebagai tersangka, kalau kita mengacu pada Kitab Undang Hukum Acara Pidana, hukum pidana formil, pengakuan tersangka itu tidak cukup untuk menyatakan seorang bersalah atau tidak. Ya. Paling tidak perlu alat bukti lain untuk mendukungnya. Nah, Bung Roman terkait hal ini, Danu mengaku mengungkap bahwa Pak Yosep ini terlibat. Apakah ada alat bukti lain untuk mendukung pengakuan Danu ini? Nah, berkaitan dengan pengakuan Danu, ada beberapa catatan. Oke. Ya, Omega pertama, catatan pertama, saya salah satu orang yang terlibat sejak awal di perkara ini. Dan salah satu yang tidak mempercayai keterangan Danu. Oke. Saya tidak mempercayai validasi keterangan Danu seperti apa. Kenapa? Karena keterangan yang disampaikan ke Polda hari ini dulu pernah disampaikan oleh Danu di Polres Subang. Oke. Mengatakan bahwa Nah, saya tahu dari mana? Karena dulu saya pernah jadi pengacaranya Yoris dan istrinya. Bahwa Danu mengatakan Pak Yosep terlibat. Betul. Cuman pada saat itu katanya BAP-nya sudah selesai, tetapi tidak mau menandatangani, kemudian dia ralat karena itu mengarang. mengarang. Dulu Danu Betul. Saya dapat informasi itu karena Yoris pernah jadi klien saya, dan itu informasi dari Yoris dan istrinya. Oke. Kan kalau keterangan terakhir dari Pak Dirkrimum itu Pak Yosep ditersangkakan karena didukung dengan alat kesesuaian alat bukti lain. Salah satunya kain bercak darah. Ya, pakaian yang Pak Yosep yang ada bercak air. Nah, darah. Air. Ya saya tidak tahu, karena kan apakah itu bercak air atau darah atau air bercampur darah. Sampai hari ini kan hasil forensiknya belum keluar ya, tidak diumumkan. Tapi ya saya masih berpikir kalau memang bercak darah itu seperti apa sih bercak darah? Let's say bahwa untuk sementara kita sebut aja darah, gitu kan. Dan yang jadi titik perhatian saya, bagaimana darah itu muncul, gitu kan. Berarti ketika ada alat bukti darah di dalam baju yang dipakai Pak Yosep, berarti ada sesuatu tindakan yang membuat ada darah keluar hingga mengenai baju Yosep. Itu disebut-sebut ada istilah golok katanya. Golok itu katanya digunakan kalau menurut pengakuan Danu ke Pak Dirkrimum itu golok itu digunakan untuk menganiaya mengeksekusi Tuti dan Amalia. Sedangkan sampai sejauh ini kita sendiri tidak tahu goloknya dari mana. Apa sejauh ini bagaimana dengan golok atau benda tajam tersebutlah seperti yang terminologikan oleh polisi. Jadi balik lagi ke keterangan saya sebelumnya bahwa saya sanksi dengan golok itu juga. Karena keterangan Danu sendiri saya sanksi, apalagi dengan isi keterangannya. Salah satunya adalah golok. Jadi Pak Mega waktu beberapa kali saya mendampingi pemeriksaan di Polda Jawa Barat, itu salah satunya saya adalah mendampingi Yosep. 1-2 bulan kemarin itu kan hampir tiap minggu kami ada pemeriksaan. Kebetulan ruangan pemeriksaan Pak Yosep itu, di ruangan pemeriksaannya itu ada whiteboard. Di situ diperlihatkan foto korban, TKP foto korban masih hidup, foto korban setelah seperti itu. Bahkan sempat berbicara dengan penyidik, saya bertanya juga ke penyidik itu sebenarnya lukanya luka apa. Bahkan ada penyidik yang nanya, coba Pak Roman lihat, kira-kira ini jenis luka akibat benda seperti apa. Justru sampai ketika pada saat itu saya melihat, ya memang cukup merinding juga di awal ketika lihat foto jenazah yang begitu rusak mukanya, berdarah semua, baik almarhum Ibu Tuti maupun Amel. Saya lihat di ruang penyidikan. Saya sempat lihat waktu itu. Mungkin itu juga sengaja diperlihatkan kepada para saksi bagaimana nanti itu jadi aspek penekan secara psikologis. Melihat posisi korban, ya kan. Nah, buat saya juga sendiri memang itu cukup terintimidasi dengan gambar-gambar seperti itu ya. Karena sempat kepikiran, karena memang hancur mukanya. Dan sampai hari itu saya melihat sulit mengidentifikasikan alat yang digunakan untuk jenis luka seperti itu. Sebutlah benda tajam. Ini kan penting. Pengalaman saya sebagai jurnalis, ketika polisi menangani kasus-kasus tersebut, kasus pembunuhan atau penganiayaan misalkan, polisi pasti selalu mencari alat bukti yang digunakan untuk menganiaya. Nah, tak terkecuali dengan kasus seperti ini. Pasti kan polisi juga akan mencari dengan alat apa pelaku ini menghabisi Tuti dan Amalia, gitu kan. Nah, bagaimana jika alat benda ini tidak ditemukan?
Ya itu tadi, ya jelas kan 184 KUHP itu jelas. Ada urutan bukti-bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian ada petunjuk. Ya salah satunya adalah alat yang digunakan itu adalah petunjuk. Kemudian bercak darah itu juga adalah petunjuk. Kemudian CCTV adalah petunjuk. Kemudian hasil klarifikasi anjing pelacak juga itu adalah petunjuk. Ya kan? Jadi banyak petunjuk yang bisa digunakan oleh penyidik kepolisian untuk dijadikan acuan dalam penyidikan ini. Nah, berkaitan dengan ketika dengan alat bukti yang sampai hari ini debatable, jenis lukanya saja debatable, tiba-tiba muncul keterangan golok, justru jadi pertanyaan lagi buat saya. Golok macam apa yang bisa menghasilkan luka seperti itu? Saya coba ingat-ingat lagi. Dan ini juga menarik. Benda tajam ini kan sudah 2 tahun, mungkin. Sudah 2 tahun. Apa mungkin juga masih bisa? Ya, kalaupun hari ini katanya ada penyisiran di TKP. Saya dapat informasi tadi malam dari penyidik ada penyisiran di TKP. Apa definisi penyisiran itu sendiri? Apakah itu semua TKP dibersihkan atau dicari? Saya nggak tahu. Ya mungkin salah satunya agendanya untuk menemukan benda yang disampaikan oleh Danu. Jadi saya pengen beri garis bawah bahwa benda itu wajib dihadirkan harus. Wajib ya? Wajib harus. Karena itu harus dicocokkan dengan hasil visum. Jenis lukanya seperti apa? Jenis lukanya apa? Apakah benar karena benda tumpul, benda tajam, benda tidak tumpul misalnya? Itu kan harus dijelaskan sehingga jenis luka seperti ini cocok dengan benda yang digunakan. Itulah kesesuaiannya ya. Ada pengakuan. Dan kalau memang ternyata jenis luka dengan alat buktinya tidak cocok, ya saya tolak dalam persidangannya nanti. Jadi untuk melengkapi rangkaian peristiwanya mungkin ya Pak, ada pengakuan Danu, ada korban dengan luka sedemikian rupa, ada darah mungkin, terus ada missing link-nya itu karena petunjuk apa, nanti, gitu? Petunjuk yang tadi saya sebutkan, baik hasil visum, kemudian alat yang digunakan, CCTV, hasil forensik, itu kan akan diuji oleh pendapat ahli. Ya kan? Berkesesuaian kah? Kesesuaian tidak. Jenis luka seperti ini, alat yang dipakainya seperti ini. Itu satu. Yang pertanyaan yang paling sulitnya, yang menurut saya yang paling sulit adalah bagaimana mengidentifikasikannya sekarang itu. Anggaplah ada muncul alat. Seperti yang disampaikan Dano, setelah 2 tahun tiba-tiba muncul alat. Setelah 2 tahun. Polres Subang begitu rupa menyisir itu TKP. Bagaimana jika alat golok kan 2 tahun nih? Kan benda logam kan itu. Jika misalkan dibuang ke tanah, pasti berkarat. Ya itu maksud saya. Pasti berkarat. Sudah berkarat. Ya, bercak darah sudah pasti hilang. Hujan dan lain-lain itu akan mempengaruhi. Kemudian apalagi tertimbun tanah. Yang jelas kalaupun ada hari ini alat bukti yang disampaikan Danu katanya kepada golok katanya, ya golok macam apa yang setelah 2 tahun. Apalagi diteliti di TKP. Disimpan di tanah katanya. Ya, kalau itu dibuang atau di mana lagi? Ya, kalau dibuang jelas itu kalau misalnya tertimbun tanah mungkin itu ada karat. Akan ada kesulitan nanti untuk pihak yang menguji alat itu apakah betul itu alat yang digunakan cocok dengan jenis luka yang ada di tubuh korban atau tidak. Ya, yang paling pasti saya menolak keterangan Danu dan apa yang disampaikan Danu ke penyidik kepolisian menurut saya tidak valid. Dan harus diuji juga mungkin. Harus diuji. Salah satunya lewat tadi menghadirkan benda tajam yang digunakan. Hadirkan benda tajam, cocokkan dengan jenis luka yang diderita oleh korban, dan itu harus Ini kan sudah 2 kali tribunal, jadi saya flashback dulu. Ini sudah ada 2 kali pencarian alat bukti benda tajam tersebut yang disebut polisi adalah golok. Nah ini kemarin dan hari ini. Nah hari ini tuh belum menghasilkan belum ketemu itu benda tajamnya. Bahkan tadi ada peristiwa menarik di mana ada Rara. Kita mungkin tadi tim bisa menghadirkan video Rara ketika dipersilakan masuk, dibuka ke polis lainnya, kemudian masuk ke area TKP. Katanya sih kalau keterangan wartawan kami di lapangan itu untuk membantu menerawang benda golok tersebut di sekitar TKP. Katanya sih ada di belakang halaman rumah. Dan di halaman rumahnya juga sudah dibubak tuh, banyak rumput dibabat. Nah katanya tuh golok-goloknya tuh dibuang ke sana sehingga Rara katanya ditugaskan untuk menerawang sejauh mana alat bukti tersebut. Ini bisa dikomentari dulu, Bu. Jadi Pak Mega, saya sudah berbicara, bahkan saya kaget ketika saya dapat berita itu. Saya lihat dari Tribun tuh yang ngeluarin beritanya ya, bahwa ada Rara masuk di dalam polis line. Kan kalau masyarakat umum tidak boleh dong. Katanya banyak di TKP saat ini orang-orang berkerumun melihat apa yang terjadi di TKP. Cukup kaget ketika melihat posisi Rara itu ada di dalam. Saya dapat mengasumsikan bahwa itu adalah bagian dari pihak kepolisian, ya, yang dimintai karena keahlian. Masa sih polisi minta bantuan? Ya,
Karena memang di dalam KUHP sendiri tidak disebutkan pendapat ahli itu ahli apa saja. Ya bisa saja ahli penerawang seperti ini. Karena memang KUHP sendiri tidak menjelaskan ahli apa Kita saja. tidak menuduh, bukan menuduh ya. Kita tidak berhusnuzon polisi melibatkan Rara untuk menerawang Golok. Cuman ketika lihat tadi kiriman video dari jurnalis kami di lapangan itu memang Rara dipersilakan masuk ke dalam di balik polis lain. Sehingga ya bisa jadi mungkin berkesimpulan bahwa Rara mungkin dipersilakan untuk menerawang. Ya, patut diduga kalau menurut saya ketika Rara ada di dalam area TKP, yang saat itu masyarakat pun tidak boleh masuk, hanya orang-orang tertentu masuk, patut diduga Rara adalah bagian dari proses penyisiran ini di TKP. Untuk Ya menerawang. kan? Dan saya meyakini 184 itu pendapat ahli itu tidak dijelaskan rinciannya ahli apa saja. Ya kan? Termasuk paranormal. Paranormal juga bisa Mungkin dikatakan. Pengalaman Bung. Ini pernah nggak sih kasus sampai melibatkan penerawangan untuk mencari alat bukti? Omega, jangan terlalu dibawa sulit lah kehidupan Oke. hukum kita di sini ya. Jangan kemudian hal-hal seperti itu, sudah perkara ini 2 tahun berlarut-larut, kemudian ditambah lagi dengan kearifan lokal ya. Oke. Hal-hal yang dihubungkan dengan nuansa mistik. Ini hukum harus diuji secara rasional. Tidak boleh. Jangan kemudian terjadi penyesatan seperti itu. Scientific crime investigation. Betul. Itu kenapa dikembangkan di negara barat ada CSI-nya. Oke. Kenapa ilmu pengetahuan lebih dikedepankan untuk menguji suatu tindak pidana? Ya kan? Karena disitulah ilmu pengetahuan itu bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Jangan kemudian, kalaupun nanti ada bukti, anggaplah ditemukan. Saya tolak itu sebagai bukti. Bagaimana kesesuaiannya dengan saksinya? Begini gitu Bu, kan? ini let's say ini alat bukti Golok ini sudah 2 tahun ini hilang nih. Kan kalau ternyata tidak ketemu, ya untuk memenuhi alat bukti. Ya, akhirnya- semoga tidak terjadi Pak Mega. Makanya saya kemarin, khusus untuk Bu Mimin, Arigi, dan Abi, kemarin itu kami mengajukan permohonan pelindungan hukum kepada Kapolri. Suratnya mulai hari ini kita kirim ke berbagai pihak. Ada ke Kapolri, ke KD Propam, kemudian ada ke Komnas HAM juga, ke LPSK juga. Ketika ada alat bukti yang dipaksakan dihadirkan seolah-olah benar-benar tindak pidana ini terjadi. Kita ingat persis kasus Sengkon dan Karta tahun 74. Ketika ada 2 orang petani miskin, ya kan? Petani miskin ini diduga ya akhirnya melakukan tindak pidana perampokan sampai akhirnya dipaksa untuk mengaku itu suatu perbuatan, kemudian diponis oleh PN Bekasi dan beberapa tahun kemudian pelaku aslinya ketahuan. Jangan sampai terjadi kegelapan dalam penegakan hukum pidana. Bahaya ini. Hidup kita kalau ketika hukum sudah bisa diasumsikan seperti itu bahaya. Oke. Ya, janganlah, jangan. Jadi saya tidak mau mengomentari, apalagi mengutip kalimat yang Mbak Mega sampaikan. Yang jelas jangan sampai terjadi hal seperti itu, bahaya. Ini penegakan hukum. Hukum itu harus terdepan gitu. Kalau misalnya hukum sudah bisa diperbuat seperti itu, celaka ini. Nah, ini kita beralih lagi kan kita baru bicara soal Yosep satu tersangka dan ada tersangka 3 lain lagi, Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Nah, itu juga sudah ditersangkakan, cuman belum ditahan. Nah, kalau kita ngelihat dari pidana formil itu kan penahanan itu jika terjadi sudah penemu 2 alat bukti minimal gitu kan. Nah, ini untuk 3 orang tersangka ini belum ditahan, itu bagaimana, Pak? Jadi sebenarnya kekagetan saya ketika ada penetapan tersangka terhadap klien saya, Pak Yosep, Arigi, Mimin, dan Abi, ya kan? Sejak awal nih begitu tahu, saya ditelepon oleh penyidik dari Polda Jabar bahwa sudah ada penetapan tersangka. Saya minta kami dikirim 4 penetapan tersangka, surat penangkapan dan penetapan tersangkanya. Setelah saya minta ke penyidik karena itu bakal saya butuh untuk surat kuasa. Saya bilang, tolong dong. Akhirnya dikirim. Kami sempat berpikir, waduh 4 orang ini tersangka nih, ya kan? Nah, saya langsung menghubungi pihak keluarga. Kenapa? Tolong bawakan pakaian untuk keperluan karena ini sudah mungkin pasti ditahan. Karena ini pasal yang ditetapkan situ 340, 338, junto 5556. Oh, 340. 340, 338 di dalam surat penetapannya. Oh, Pembunuhan berencana, ya kan? Wah, dan 4 orang klien saya ini sudah ditetapkan jadi tersangka. Jadi pada saat itu saya langsung otomatis meminta ke pihak keluarga, tolong ada yang membawa pakaian karena ini besar kemungkinan ditahan. Pemikiran saya pada saat itu, karena kenapa? Artinya ketika Polda sudah mau menerapkan klien saya menjadi tersangka, berarti 2 alat buktinya terpenuhi. Iya. Ya kan? Apalagi nih, saya jadi pertanyaan saya, ini Danu mengungkap bukti apa? Apakah buktinya sudah ditemukan oleh Polda? Gitu kan? Makanya saya begitu
tahu hal itu, selain saya mempersiapkan dokumentasi untuk datang ke Polda, saya juga menyampaikan ke pihak keluarga, tolong siapkan aja nanti. Karena kalau melihat penetapan seperti ini, besar kemungkinan para tersangka akan ditahan. Dan ternyata Akhirnya ketika kami melalui proses BAP, Pak Yosep kurang lebih sampai jam berapa ya waktu cukup malam lah ya. Pak Yosep di BAP, memang Pak Yosep saya sudah berbicara dengan penyidik, kelihatannya akan ditahan, dan yang 3 orang tidak ditahan. Oke. Bahkan pada saat itu kami tidak mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Oke. Jadi mereka itu tidak ditahan, tidak ditangguhkan penahanannya, dan karena memang permohonan penangguhan penahanan baru tadi malam kami serahkan, karena mereka meminta. Karena pada saat itu bagaimana kami malam hari harus membuat permohonan, belum ada penjaminnya. Nah, memang jadi pertanyaan saya sederhana. Ini kan perkara 340, 338. Logikanya sederhana. Salah satu alasan dari sebuah permohonan untuk tidak ditahan bahwa ada janji. Misalnya tersangka tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Tapi kan ini pembunuhan. Pembunuhan berencana. Kan ada pembunuhan berencana yang 2 tahun jadi polemik, yang kata Mega itu adalah newsmaker lah ya, berita ini. Berita ini terus. Bagaimana tiba-tiba setelah jadi tersangka tidak ditahan? Ini pertanyaan mendasar buat saya. Kenapa tuh Beri? Prediksi. Ya. Kalau Pak Yosep kan katanya ditahan karena ada bercak darah. Yang pasti untuk Bu Mimin, Arigi, dan Abi, alat buktinya tidak terpenuhi. Alat bukti tidak terpenuhi. Katanya 3 orang itu ada di TKP. Kata siapa? Kata Danu. Ya, kan saya udah bilang, saya menolak semua keterangan Danu, sama seperti kenapa saya menolak? Karena klien saya juga menolak semuanya. Kalaupun let's say lah katakanlah, bagaimanapun juga perlu diakui bahwa Danu itu mengatakan demikian hingga akhirnya berakibat pada penahanan status hukum seseorang. Ya. Nah, kalaupun let's say Danu mengatakan demikian, Ya. ada 3 orang itu di TKP, mungkin itu juga perlu didukung dengan alat bukti lain mungkin begitu. Pasti. Saya uraikan sedikit. Ketika Bu Mimin, Arigi, dan Abi diperiksa, mereka itu ditanya, kenal Danu? Tidak. Mereka itu tidak kenal Danu. Bagaimana Danu menyampaikan 3 orang ini ada di TKP? Saya tanya lagi, kalau begitu kapan ketemu Danu? Ketemu Danu itu pada saat di TKP diklarifikasi anjing pelacak oleh pihak Polres Subang. Dikumpulkan semua saksi pada saat itu. Itu pertama kali klien saya bertemu dengan Danu. Ya, bagaimana Danu menyampaikan kalau klien-klien saya itu yang 3 itu ada di TKP? Kalaupun ada di TKP, paling tidak perlu pendukung seperti misalkan CCTV misalkan. Ya, itu satu. Kedua kan melihat, mendengar, menyaksikan. Satu hal lagi yang perlu dicatat. Danu sebagai 1 orang menerangkan 4 orang. 4 orang ini mengelak semua keterangan Danu sampai hari ini. Sampai tadi malam. Itu masih mengelak semua keterangan Danu. Ya, bagaimana sekarang itu bisa dijadikan acuan? Ya kan? Itu satu. Kedua, saya memiliki saksi. Ada 2 orang yang bersama-sama dengan Arigi sejak setengah 9 malam sampai jam 8 pagi. Sampai hari ini belum diperiksa oleh Polda Jabar. Kemarin saya mengajukan kepada pihak Polda, Pak, ini ada saksi yang mendampingi Arigi dari jam setengah 9 malam sampai jam 8 pagi. Di Polda Subang sudah diperiksa, tapi di Polda belum. Saya yang mengajukan kemarin. Ya kan? Ya silakan simpulkan sendiri. Saksi tersebut menyatakan bahwa ketiga orang ini ini. Saksi itu salah satunya sudah bicara dengan saya. Saksi itu dijemput oleh Arigi datang ke rumahnya karena Arigi itu kan kerja di konter handphone. Nah, dia ngajak temannya itu namanya si X. Si X ini dipanggil. Ayo kita temenin saya di konter karena di situ ada wifi, kita main game Mobile Legend. Itu ada 3 orang, 2 orang nemenin Arigi sampai jam setengah 8 pagi. Mereka main game sampai setengah 3, mabar lah katanya. Main bareng gitu sampai setengah 3. Arigi kemudian tidur. Kemudian si X tidur. Nah, si Y itu nggak tidur sampai pagi. Jadi dapat dipastikan si Y ini mengetahui. Bahkan si Y kemarin ketika penangkapan Arigi di tempat kosnya, si Y ada nemenin. Itu. Ini saksi ini, Pak Mega, lucu. Sampai hari ini Polda tidak memeriksa. Padahal ini jelas ini akan mematahkan apapun keterangan Danu. Ya kan? Kalau kata Danu Arigi ada di TKP, ini patah jelas. Makanya saya mengajukan kemarin kepada pihak Polda, tolong ini saksi diperiksa. Karena ini saksi akan meringankan, akan menambah terang benderang ini perkara, saya bilang. Gitu. Akhirnya ya sudah ada kesepakatan dengan penyidik, oke waktunya tinggal menyesuaikan, itu orang ini akan dibawa untuk diperiksa.
sebagai saksi yang dibawa oleh Ari. Oke. Jadi ini per kasus berarti kita akan melihat pertarungan polisi mencari alat bukti untuk melengkapi rangkaian peristiwa secara utuh. Sebenarnya bukan pertarungan sih, Pak Mega, Ya, lebih kepada kewajiban polisi, kewajiban polisi bagaimana ini melanjutkan apa yang sudah ditetapkan. Penetapan tersangka, apalagi penahanan kan waktu terus berjalan. Penahanan ada iring, ada waktu. 60 hari kan? Ini 20 hari pertama berarti. Iya, kan? 20 hari pertama, kemudian ada 60 hari pertama itu harus dipenuhi. Bagaimana dengan target waktu penahanan itu, bukti yang dibutuhkan. Nanti oleh jaksa penuntut umum nanti akan diminta di 19 P21-nya. Ada kesesuaian dengan peristiwanya sesuai dengan fakta, dengan bukti, dengan saksi. Sekarang tinggal bagaimana apakah nanti kejaksaan juga akan menerima dengan mudah berkas perkaranya untuk menyidangkan dengan fakta seperti ini. Yang jelas dari kami pun tetap kami akan mengupayakan upaya hukum sebagai penasihat hukum. Kami akan lakukan apa yang harus kami lakukan dalam penanganan perkara ini. Oke. Jadi Bung Roman saat ini yakin bahwa alat bukti yang terkait seperti benda tajam tadi lah, benda tajam terkait Yosep maupun alat bukti lain yang mendukung ketiga Bu Mimin ada di lokasi itu perlu dihadirkan ya gitu ya. Saya meyakini bahwa bukti seperti diekspos dalam satu tindak pidana di kepolisian, kemudian suka ada ekspos kan, misalnya seperti ini. ada tersangkanya diperlihatkan, kemudian barang buktinya diperlihatkan, modus operandinya seperti apa, itu kan harus disampaikan seperti itu. Paling tidak ada ekspos seperti itu harus seperti itu. Tidak hanya ekspos, mungkin dalam administrasi penyidikan. Betul, ya jelas. Kalau ekspos dilakukan berarti administrasinya udah jelas. Karena Bung Rohman yakin seperti itu, kira-kira apa langkah yang akan dilakukan? Tunggu aja Pak Mega, nanti kita sedang mengkalkulasi langkah dan tindakan yang perlu kita lakukan. Kita evaluasi terus, kita juga tetap, kita juga sedang berkomunikasi dengan para ahli yang akan kita hadirkan nanti. Ya, kita juga berdiskusi. Pra peradilan mungkin? Ya, mungkin itu langkah hukum, langkah formal yang secara konstitusi diberikan untuk siapapun tersangka, terdakwa, atau orang yang diduga apa yang ada dalam KUHP itu ya secara formal itu adalah hak. Ya nanti ya kami diskusikan baiknya seperti apa, dan itu akan dijadikan alat uji yang pertama, apakah betul tidak dua alat bukti itu terpenuhi, apakah penetapan tersangkanya sudah benar atau penangkapannya sudah sesuai, penyitaannya juga sudah benar. Ini kan ranah penyidikan. Jangan sampai itu tadi terjadi kegelapan penegakan hukum lagi di Indonesia seperti kasus Sengkon dan Karta. Itu catatan tersendiri. Ketika pertama kali saya kuliah hukum, kemudian ngambil pendidikan hukum ada hukum pidana. Jadi kasus Sengkon dan Karta itu jadi catatan di buku kuliah bahwa di Indonesia pernah terjadi kegelapan penegakan hukum ketika salah tangkap, bahkan sampai dipidana. Jangan sampai terjadi lagi di era modern kayak gini. Termasuk Yosep, salah tangkap. Ya, Oke. Saya meyakini bahwa penetapan tersangka ini terlalu dini hari ini. Oke. Harusnya tidak ditetapkan dulu, gali dulu bukti-bukti yang ada. Toh selama 2 tahun ini mereka tidak melarikan diri. Kenapa harus terburu-buru? Jadi menurut Bung pelakunya siapa kalau begitu? Nah, mungkin Danu tahu cerita yang sebenarnya. Kalau Danu bisa berasumsi dengan klien saja, bisa saja kan? Pelaku Mungkin sebenarnya mah tertawa karena mungkin tokoh-tokohnya diganti oleh klien saya. Bisa saja seperti itu. Bung terlalu berani mungkin bilang gitu. Ya, begini saja, karena mengungkapkan peran Pak Yosep di TKP saja dia berani. Ingat, pada saat itu ketika di Polres, ada satu cerita bahwa orang tua Danu sudah mengatakan bahwa Danu ada di rumah katanya. Pada saat itu. Dan ibunya mengiyakan, Danu ada di rumah. Siapa nggak tahu? Saya lupa Bu Ida. Waida atau Bu Lilis atau Bu Waida kalau nggak salah. Jadi menurut keterangan ibunya, Danu pada malam hari itu ada di rumah. Tidak keluar. Ya kan? Tiba-tiba sekarang Danu mengakui dia dijemput Pak Yosep di tempat pecel lele katanya. Itu katanya. Ya kan? Ini berarti kan keterangan Bu Ida ini sendiri di mana? Dia seenaknya aja menyebutkan nama orang. Kemudian Bu Ida juga menerangkan bahwa Danu ada di rumah. 2 tahun kemudian Danu mengakui tidak ada di rumah. Ya kan? Ini menyangkut hidup seseorang. Ketika dia mengumumkan seseorang itu seorang pelaku, berarti dia sudah berhitung banyak. Ceritanya benar atau ada faktanya yang benar. Oke, Tribuners. Ya. Itu obrolan saya dengan Bung Roman ini adalah sekelumit dari berbagai drama dalam pengungkapan kasus Subang. Mulai dari alat bukti, benda tajam yang hilang, ada Rara yang menerawang goloknya ada di mana, menghadirkan ahli hanya di mana, yang di luar KUHP.
Ya banyak hal lah, banyak hal yang kita masih semuanya bertanya-tanya, tapi yang pasti kita percaya pada penyidik Polri akan profesional mengungkap kasus ini. Gitu. Dan terakhir Bung, saya belum menanyakan bagaimana kabar Pak Yosep sekarang? Ke Pak Yosep ya memang cukup tertekan juga dengan baju birunya ya sekarang. Baju birunya kemarin datang juga kami antar ke Rumah Sakit Sartika Asih di Borgol. Kemudian dia diambil sampel darah kemarin di Sartika Asih ya mungkin untuk kepentingan penyidikan termasuk Arigi dan Abi juga diminta sampel darah. Kondisinya baik, kondisinya bertahan. Saya tanya gimana Pak Yosep? Ya dia menyampaikan saya tetap menolak keterangan Danu. Jadi sempat juga ada yang menawarkan JC, Pak Roman, ada yang menawarkan JC ke saya. Menawarkan JC apa? JC kolaborator. Apa yang mau diceritakan Pak Yosep? Ya saya tolak. Saya mau bercerita apa tentang JC saya? Karena apa yang saya ketahui, saya lihat, saya dengar, saya saksikan, saya sudah tuangkan di dalam BAP. Masalah kepercayaan penyidik maupun masyarakat terhadap apa yang sudah saya tuangkan di dalam BAP ya seperti itu. Jadi harapan saya begini Pak Mega ya. Di luar hal-hal yang begitu banyak yang lucunya dalam penegakan perkara ini ya, dalam penegakan hukumnya, munculnya Rara di hari ini jelas ini adalah satu pertanyaan besar buat saya. Baik dalam kapasitasnya itu apa di sana, apakah sebagai warga masyarakat atau sebagai ahli yang dihadirkan oleh pihak Polda, itu pertanyaan. Kemudian dari penetapan tersangka yang terburu-buru, kemudian penetapan tersangka pembunuhan yang tidak ditahan, itu masih menyisakan banyak pertanyaan. Sehingga kami meyakini bahwa proses ini tetap harus kita kawal dengan baik, ya, tetap mengutamakan asas praduga tak bersalah, ya kan? Kita tegakkan hukum di Indonesia itu dengan baik. Ya, tingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dengan baik hari ini. Saya juga kan bagian dari sistem penegakan hukum pidana. Meskipun sudut pandang kami dengan penyidik kepolisian berbeda, tapi tujuannya adalah sama. Saya tidak, sekali lagi Pak Mega, saya tidak mempengaruhi klien saya. Apalagi untuk memberikan keterangan, menutupi fakta misalnya. Tidak. Satu hal itu yang menurut saya itu tidak akan pernah saya lakukan. Apalagi dalam perkara 340 seperti ini. Ini bukan hanya menyangkut masalah hukumnya saja, tapi kan ini menyangkut pertanggungjawaban. Di dunia, bukan di dunia saja nantinya. Saya juga kalau misalnya saya menutupi, ya kan? Karena asumsi di luar itu seolah-olah saya yang mengatur, seolah-olah yang mengatur keterangan. Tidaklah, saya tidak seperti itu. Karena pertemanan, saya cukup lama berteman dengan keluarga Pak Yosep, dengan adiknya, dengan Pak Yosep. Kami sering main golf bareng, gitu kan. Kemudian dari situ pun kami meyakini dengan proses yang panjang ini akhirnya terjadi komunikasi yang intens. Akhirnya saya paham betul kondisi sebenarnya seperti apa. Kalau Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi, Abi sebagai pelakunya tidak perlu harus ke Polda Jabar. Di sana sudah ditetapkan dan sudah tertangkap. Kalau memang benar pelakunya. Saya meyakini itu. Oke. Terima kasih Bung Roman sudah bisa berbagi cerita dengan kami. Dan buat teman-teman Tribuners, ya mohon tidak menjadikan obrolan kami sebagai sebuah fakta, karena ini adalah sebuah kajian diskusi hukum. Kita tadi berbagi soal cerita bagaimana alat bukti, bagaimana penetapan tersangka, sehingga tetap bahwa fakta akhir kasus ini adalah ada di persidangan. Dan kewajiban Polri untuk membawa kasus ini sedetail mungkin ke persidangan sehingga pelakunya bisa terungkap dengan baik. Kita kedepankan asas praduga tak bersalah dan cross check, jangan terlalu percaya terhadap isu-isu yang berkembang karena fakta tetap akan diungkap di persidangan. Terima kasih Tribuners atas perhatiannya. Bung Roman, terima kasih. Sama-sama Pak Mega. Semoga